Pernah melihat alat seperti ini di rak sound system? Ada layar LCD, tombol input A, B, C, D, output 1-8, ada port USB, ada delay, EQ, limiter, bahkan puluhan filter yang namanya terdengar rumit. Banyak operator audio menggunakan DLMS hanya untuk crossover speaker. Padahal sebenarnya kemampuan alat ini jauh lebih besar dari itu. Kalau hanya dipakai untuk membagi sub dan top speaker, ibarat membeli smartphone canggih tapi cuma dipakai untuk telepon. Mari kita lihat apa sebenarnya fungsi-fungsi yang ada di dalam DLMS ini. Pertama adalah bagian input. Biasanya tersedia beberapa input yang diberi nama A, B, C, dan D. Input ini menerima sinyal dari mixer. Menariknya, setiap input bisa diberi nama sendiri agar lebih mudah dikenali. Misalnya main left, main right, subfeed, atau monitor. Selain itu, terdapat pengaturan gain. Fungsi gain adalah mengatur level sinyal sebelum masuk ke proses berikutnya. Jika terlalu kecil, sistem kehilangan headroom. Jika terlalu besar, risiko clipping menjadi lebih tinggi. Masih di bagian input, ada fitur gate. Banyak yang melewatkan fitur ini, padahal gate berfungsi menutup sinyal ketika level suara berada di bawah batas tertentu. Tujuannya mengurangi noise, dengung, atau suara yang tidak diinginkan saat sumber audio sedang tidak aktif. Berikutnya ada delay. Banyak orang mengira delay hanya untuk efek suara. Padahal pada sistem sound profesional, delay digunakan untuk menyelaraskan waktu kedatangan suara antar speaker. Misalnya speaker utama berada di panggung dan speaker tambahan berada puluhan meter di belakang penonton. Tanpa delay, suara dari dua speaker akan datang di waktu berbeda dan membuat hasil audio terdengar berantakan. Karena itulah, delay menjadi salah satu fitur paling penting dalam sound system skala besar. Lalu ada polarity. Fungsinya membalik fase sinyal sebesar 180 derajat. Sekilas terdengar sederhana, tetapi ketika subwoofer dan top speaker tidak selaras fasenya, bass bisa hilang meskipun semua speaker bekerja normal. Seringkali masalah yang dikira kerusakan speaker ternyata hanya karena fase yang tidak sesuai. Kemudian ada kompresor RMS. Fungsinya mengontrol level rata-rata sinyal agar lebih stabil. Saat musik atau vokal tiba-tiba melonjak, kompresor membantu menahannya supaya tidak terlalu ekstrim. Selain membuat suara lebih nyaman didengar, fitur ini juga membantu melindungi sistem speaker. Sekarang kita masuk ke bagian output. Disinilah sebagian besar operator sound mulai bermain crossover. Pada output 1-8 biasanya terdapat menu routing. Fungsinya menentukan input mana yang akan dikirim ke output tertentu. Misalnya output 1 menerima input A untuk subwoofer kiri, output 2 menerima input B untuk subwoofer kanan, atau satu input bisa dikirim ke beberapa output sekaligus. Karena itulah, satu mixer bisa menggerakkan banyak jalur speaker yang berbeda. Setelah routing, ada gain output. Fungsinya mengatur level masing-masing speaker secara terpisah. Misalnya, subwoofer terlalu dominan dibanding top speaker, maka cukup turunkan gain output sub tanpa mengubah setting mixer. Berikutnya, ada delay output. Ini berbeda dengan delay pada input. Delay output biasanya digunakan untuk menyelaraskan jarak antar speaker dalam sistem. Misalnya, subwoofer berada lebih depan daripada top speaker, atau speaker delay berada jauh di belakang area penonton. Dengan delay yang tepat, suara dari semua speaker akan sampai ke telinga pendengar secara bersamaan. Kemudian, ada polarity output. Fitur ini sering digunakan saat menyatukan subwoofer dengan top speaker, karena terkadang dua speaker yang sama-sama berbunyi justru saling menghilangkan energi bass akibat perbedaan fase. Cukup membalik polarity pada salah satu jalur dan hasilnya bisa sangat berbeda. Lalu ada limiter. Ini adalah salah satu fitur paling penting untuk melindungi speaker. Limiter bekerja sebagai penjaga terakhir. Ketika sinyal terlalu besar dan berpotensi merusak driver speaker, limiter akan menahannya sebelum masuk ke power amplifier. Banyak speaker mahal selamat dari kerusakan justru karena limiter disetting dengan benar. Kemudian, kita sampai pada menu yang paling sering membuat pemula bingung, yaitu HPF dan LPF. HPF atau High Pass Filter bertugas membuang frekuensi rendah, sedangkan LPF atau Low Pass Filter bertugas membuang frekuensi tinggi. Disinilah sebenarnya crossover digital bekerja. Misalnya, sebuah driver horn hanya aman dimainkan mulai 1500 Hz ke atas. Maka kita bisa memasang HPF pada 1500 Hz agar frekuensi rendah tidak masuk dan merusak diafragma. Sebaliknya, subwoofer mungkin hanya perlu bermain sampai 100 Hz.
Maka LPF dipasang di sekitar 100 Hz agar suara vokal dan frekuensi menengah tidak masuk ke subwoofer. Namun yang menarik bukan hanya angka frekuensinya. DLMS juga menyediakan pilihan jenis filter seperti Butterworth, Linkwitz-Riley, dan Bessel. Banyak orang memilihnya secara acak tanpa tahu fungsinya. Butterworth terkenal karena respon frekuensinya yang rata. Linkwitz-Riley menjadi pilihan paling populer di sistem profesional karena pertemuan antar driver lebih halus dan penjumlahan frekuensinya lebih rapi. Sedangkan Bessel lebih dikenal karena karakter fase dan respon transiennya yang lebih natural. Selain jenis filter, ada juga pilihan slope seperti 12 dB, 18 dB, 24 dB, 36 dB, hingga 48 dB per oktav. Semakin besar angka slope, semakin curam frekuensi dipotong. Misalnya HPF 100 Hz dengan slope 48 dB per oktav akan memotong frekuensi rendah jauh lebih agresif dibanding slope 12 dB per oktav. Keuntungannya, speaker lebih terlindungi dan pembagian kerja antar driver menjadi lebih jelas. Karena itu, banyak sistem modern menggunakan Linkwitz-Riley 24 dB, bahkan 48 dB per oktav sebagai standar crossover. Setelah crossover, biasanya masih ada EQ. Di dalam DLMS, tersedia banyak parametrik EQ yang dapat digunakan untuk memperbaiki karakter speaker, mengurangi resonansi ruangan, hingga mengatasi feedback. Ada picking EQ, high shelf, low shelf, notch filter, band pass filter, bahkan all pass filter yang digunakan untuk mengatur hubungan fase antar speaker. Jadi, kalau selama ini Anda mengira DLMS hanya alat pembagi frekuensi, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Di dalam satu unit kecil ini terdapat crossover, routing matrix, delay alignment, phase control, EQ, kompresor, limiter, speaker protection, hingga manajemen seluruh sistem audio. Tidak berlebihan jika banyak sistem engineer menyebut DLMS sebagai otak dari sebuah sound system. Karena sebelum suara sampai ke power amplifier dan speaker, hampir semua keputusan penting sudah dibuat oleh alat ini. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Dari semua menu yang ada di DLMS, fitur mana yang paling sering Anda gunakan?